Pancasila Jaya! Nusantara Milik kita! PWLS Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua PWI LS Sukabumi akan menceritakan atau melaporkan hasil pertemuan tadi dengan FPI dan juga aparat pemerintahan yang memfasilitasi kami untuk tabayun, kan suratnya tabayun kan gitu. Maka kami hadiri acara tersebut dengan dihadiri berbagai instansi dari pemerintah dan juga PNI, kita MUI, kita MUI yang alhamdulillah menghasilkan perdamaian tanpa ada satu syarat pun. Alhamdulillah tidak terjadi kegaduhan, tidak terjadi kisruh, ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan tidak ada, ini harus catat, tidak ada minta maaf daripada PWI LS Sukabumi. Itu yang perlu dicatat, ya, karena kadang-kadang ada yang framing, ya. Walau ada yang membisikkan kepada saya, ya itu nggak perlu diceritakan siapanya. Kata beliau adalah, katanya bilang minta maaf aja, tapi di cakupannya internet. Kata saya bilang saya tidak bisa. Karena apa? Karena ini adalah menjaga marwah PWI LS. Oleh karena itu saya bilang bahwa kalau saya harus minta maaf, maka saya siap mati di sini. Saya bilang seperti itu. Karena apa? Karena kita berbicara kebenaran. Karena kita tidak salah. Kalaupun misalkan ada yang menyalahkan, maka kita akan bilang ke ranah hukum. Tapi alhamdulillah nggak ada yang menyalahkan seperti itu. Bahkan kami menanyakan legalitas daripada FPI, gitu ya. Mereka tidak menjawab, malah mereka marah-marah, gitu ya. Malah mereka marah-marah dan bilang kalau kata seperti ini bukan menyelesaikan masalah, tetapi ini mengajak perang, katanya begitu. Tapi kita tidak ladeni karena kita tahu di situ ada kepolisian. Biarlah kepolisian, aparatur pemerintahan, semua tes parpol yang akan menilai mana yang arogansi atau tidak arogansi. Karena kita ingin tunjukkan bahwa PWI Sukabumi berbicara dengan fakta dan kita tunjukkan bahwa kita berdasarkan keilmuan, bukan karena nafsu. Itu saja yang bisa saya laporkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Posisi hari ini PWI LS Sukabumi baik-baik saja, semakin solid. Ini dari ada tambahan dari penasihat kita. Alhamdulillah posisi PWI LS Kabupaten Sukabumi pada hari ini selesai acara semakin solid, semakin bersemangat dan siap untuk berjuang lebih lanjut. Itu saja ya para masai sekalian. Mohon doanya terus dan dorongan kawalan dari wilayah dan dari pusat. Dan insya Allah ada tambahan dari Komandan Jawa Barat yang menyaksikan acara tadi. Itu silakan. Begini sahabat, kronologi tadinya artinya dari kelompok mereka itu tegang kan gitu. Kemudian saya pertanyakan, kenapa permasalahan kita semua sudah mendengarkan ya, klarifikasi, bukan klarifikasi sebenarnya. Di situ itu menjelaskan tentang kondisi terkini di Kabupaten Sukabumi, saudara-saudaraku.
Dan kita semua tahu kemarin kami sudah mengunggah ketika PWILS Sukabumi ini resmi melaporkan si Rizik Syihab ya, sang imam jumbunya FPI itu kan, ke kepolisian atas dugaan ujaran kebencian karena mengobarkan perang di negara yang aman. Ini jongos-jongosnya ini nggak terima, ngamuk-ngamuk kan, terus ngajak perang kepada PWILS Sukabumi kan gitu kan. Wah, pokoknya nggak terima, ngajak perang ya, ibarat samalah dengan bendoronya itu, imam jumbunya, ibarat gurunya kencing berdiri, muridnya akan kencing berlari, kurang lebih seperti itu kan, ngajak perang. Akhirnya kan karena kondisi tidak kondusif, akhirnya dimediasi oleh aparat setempat. Dan dari hasilnya itu kita semua sudah mendengarkan kan. Intinya jongosnya Habib FPI itu kan nggak terima, melaporkan si Rizik itu kan nggak terima kan, ngamuk-ngamuk kan. Nah, PWILS disuruh klarifikasi, seakan-akan melakukan kesalahan kan itu. Nah, dari hasil negosiasi kita semua sudah mendengarkan. Saudara-saudara kami dari Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu masih tegak lurus. Terus ditanyakan, FPI kan sudah dibubarkan pemerintah, kenapa kok masih ada FPI lagi? Terus seumpama berganti nama Front Persatuan atau Persaudaraan Islam, apakah sudah mengantongi SK Kemenkumham? Kan ditanya seperti itu, mereka tidak bisa jawab bulat kan, ya memang belum ada sih. Kalau PWILS itu kan sudah resmi, legal formalnya ada kan gitu. Akhirnya tidak ada klarifikasi, dan akhirnya mereka ibaratnya ya kelejingan gitu kan, malu sendiri kan, ibarat meludah ke langit, akhirnya jatuh ke mukanya sendiri, pepatah seperti itu kan. Ya makanya ini suatu iktibar buat kita semua kan, kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini. Sehebat apapun, sekuat apapun kita ya, apabila kita melakukan kesalahan, maka daging kita itu akan menjadi empuk. Ibaratnya seperti itu, muka kita itu akan menjadi pucat. Nah, yang tadinya itu bersinar, nah, berseri-seri, nah, karena melakukan kesalahan akhirnya pucat kan. Ya, manusia seperti itu. Ini sama yang terjadi pada FPI jongosnya Habib ini kan di Sukabumi, yang ngajak perang terus tidak terima, juragannya dilaporkan. Loh, wong melakukan kesalahan kok, dan negara kita negara hukum. Loh, daripada didatangi Rizik terus dipersekusi seperti kalian, kan tidak manusiawi itu. Negara kita adalah negara hukum. Jadi begini, seumpama ada orang yang di situ itu melakukan pelanggaran, ya kita laporkan. Sebagaimana si Rizik ini jelas pelanggaran karena apa? Melakukan provokasi, menghasut umat untuk perang di negara yang aman. Ini bukan kali pertama, seringkali dulu menghasut umat untuk mengasah pedang, golok, dan bikin narasi seakan-akan PKI mau muncul. Ketika ditanya PKI dari Al-Aidid atau Al-Munawar atau Barat Baka, mereka kebingungan, tidak bisa menjawab. Karena paham komunis itu berasal dari klan Dobolowi ini kok aneh kan. Jadi ini saudara-saudaraku, hari ini kita harus cerdas. Ya, kasihanlah melihat saudara-saudara kami yang masih ta'assub fanatik buta kepada Habib Dobolowi itu kan. Kasihan sebenarnya itu. Ya, kok sebegitunya? Ya boleh membela, silahkan. Akan tetapi kita kan harus menelusuri yang kita bela itu benar atau salah. Oh, membela kok kepada orang yang salah kan gitu kan. Padahal agama kita mengajarkan, sudah memberikan warning ya kepada kita semua
asyariku fisyari syarun, bersekutu dengan kejahatan maka akan menjadi jahat, kita akan menjadi jahat pula. Rizik itu telah melakukan kesalahan, bikin provokasi umat, mau mengobarkan perang di negara yang kita cintai ini, negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bentuk kepedulian kami, saudara kami di Sukabumi, kan gitu kan, kecintaan kami kepada rumah kita bersama yakni NKRI ini, maka dilaporkan biar aparat yang akan menindak apakah ini masuk delik hukum atau bukan, nanti kami serahkan kepada aparat. Kan enak toh. Lah kok ngamuk-ngamuk, nggak terima, seakan-akan junjungannya itu maha suci. Nah, seakan-akan tidak pernah melakukan kesalahan, padahal sering bolak-balik masuk bui karena melakukan kesalahan. Terus mereka bikin narasi pembenaran, kenapa pemerintah sekarang sering memasukkan kami ke penjara, karena di dalam tubuh Ani ada darah suci, kan gitu kan. Framingnya seperti itu. Nah, hari ini kita harus cerdas, jangan maulah dibodohi, dibohongi, terus digiring oleh mereka. Wah, desa itu dulu belum ramai nasab ini, polemik nasab belum ada. Kalau sekarang masih ta'asuf fanatik buta, itu ya kewarasan kita itu dipertanyakan gitu, saudara-saudara. Itulah info dari Sukabumi, saudara-saudaraku. Tidak ada klarifikasi, musalah ada klarifikasi. Justru yang pucet pasti itu ya FPI Jongo Syakabib Topologi itu. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.